1/2, 1/3, dan 1/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke, langsung saja ya. Kita hari ini ada mata pelajaran matematika. Jadi di sini Bu Lulu ingin menjelaskan sedikit saja tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, kalian simak penjelasan dari Ibu. Atau kalian bisa lihat buku kalian, pena kalian di halaman 5. Ingat ya, pena kalian yakni sekarang sudah menggunakan jilid 2D. 2C-nya disimpan dulu. Kita lanjut di pena jilid 2D. Oke anak-anak? Oke. Bisa kalian buka pena halaman 5. Ya. Hari ini kita belajar tentang pecahan, yakni 1/2, 1/3, dan 1/4. Bu, pecahan 1/2, 1/3, 1/4 itu apa toh? Nah, kemarin sebenarnya sudah Bu Lulu kasihkan video untuk kalian untuk penjelasan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, karena video tersebut adalah video yang sangat singkat, ya, Bu Lulu di sini ingin lebih menjelaskan atau mungkin ada yang kurang paham, bisa kalian pahami penjelasan dari Bu Lulu. Oke anak-anak, kita belajar tentang pecahan 1/2. Tapi sebelum masuk di sini, yakni yang namanya pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Bu Lulu hapus dulu. Nah, pembilang dan penyebut yakni A per B. Di sini bisa disebut sebagai pembilang. Lalu di sini yang B itu adalah penyebut. Nah, ini adalah kuncinya ya. A ini adalah pembilangnya, B itu adalah penyebut. Seperti itu. Nah, kita masuk di pecahan 1/2. Pecahan 1/2. Nah, dalam pecahan 1/2 itu maksudnya apa toh Bu? Maksudnya di dalam sebuah benda itu terbagi menjadi 2 bagian. Maksudnya seperti itu ya. Nah, dalam sebuah atau satu benda tersebut itu bisa terbagi menjadi 2 bagian, namanya 1/2. Seperti itu ya. Contoh, ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut ini namanya satu benda ya. Ini disebut sebagai satu benda. Nah, bendanya itu ternyata dibagi menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu menjadilah, kalau dipecah maka menjadilah seperti ini. Nah, berarti ini terbagi menjadi 2. Nah, di dalam pecahan ternyata ini bisa kita tuliskan dari satu benda terbagi menjadi 2. Dari satu benda, satu benda menjadi 2. Seperti itu. Atau lebih mudahnya lagi, mungkin kalian masih bingung. Lebih mudahnya lagi jika ada gambaran seperti ini. Ini aja ya. Ini aja, tapi Bu Lulu lingkari. Bu Lulu asir di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini ada berapa benda? Ada berapa bagian? Ya, ada di sini ada dalam 1, di sini
terdapat 2, maka sedangkan yang diaksir adalah hanya 1, maka itu adalah 1 per, ada berapa benda? Ada 1, 2, seperti itu ya. Contoh lagi, ada sebuah kotakan terbagi menjadi 2, yang satu diaksir, yang satunya tidak. Jadi yang satu yang diaksir itu ditulis 1, lalu seperti ini, dikasih garis seperti ini, lalu ada berapa benda? Ada 1, ada 2 benda, maka di sini adalah 2, seperti itu ya. Contoh lagi, contoh lagi, ada sebuah segitiga lalu dibagi menjadi 2. Nah, ada berapa bagian di sini? Bagiannya ada 2, tapi yang diaksir 1, lalu ada berapa bagian? Ada 1, ada 2, lalu di sini tulis 2. Ini untuk pecahan setengah atau 1/2. Nah, beda lagi contohnya kalau pecahan 1/3. Sebenarnya sama. Contoh, sebuah lingkaran terbagi menjadi 3. Nah, di sini dalam satu bagian terdapat 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 jadikan 1, maka itu disebut 1/3. Atau cukup kalian aksir salah satunya. Kalau kalian aksir 1 seperti ini, maka nilainya 1/3. Kok bisa Bu yang diaksir 1, sedangkan gambarnya semuanya ini ada 3, 1, 2, 3. Dari sini, paham ya anak-anak? Nah, jika yang diaksir itu 2, maka jika yang diaksir itu 2 seperti ini, maka nilainya berubah menjadi yang diaksir berapa? 2. Ya udah, kalian tulis 2, lalu dikasih garis atau per. Nah, ada berapa bagian di situ? Ada 3 bagian, berarti 2/3. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Sama seperti ini. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang diaksir itu hanya 1. Maka ditulisnya yang diaksir berapa? 1. Ada berapa bagian? 1, 2, 3. 3. Kalau yang diaksirnya 2 Bu, kalau yang diaksirnya 2, maka kalian tinggal tulis 2/1, 2, 3. 3. Oke, kalian paham ya anak-anak? Dari sini insya Allah kalian paham ya. Lalu lanjut di pecahan 1/4. Kalau pecahan 1/4 di sini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. Kalau 2, maka sebuah bendanya itu terbagi menjadi 2. Kalau di sininya 3, maka sebuah bendanya dibagi menjadi 3. Kalaupun 4, maka bendanya dibagi menjadi 4. Nah, di sini jika salah satu benda di sini diaksir salah satu, maka itu disebutlah 1/4. Ya, jika yang diaksirnya 2, maka bisa menjadi 2/4 karena yang diaksir 2 dan di sini ada 4 bagian. Nah, jika yang diaksir 3, maka tinggal tulis ada berapa yang diaksir? 3 lalu per 4, ada 4 bagian. Nah, dari sini kalian bisa memahami dari pecahan
1/2, 1/3, dan 1/4. Sekali lagi contoh dari 1/4. Ada sebuah kotak, di sini terbagi menjadi 4. Ya. Nah, di sini yang diaksir itu hanya ada 1 saja. Maka itu nilainya adalah betul 1/4. 1 yang diaksir, 4 itu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, jika yang diaksir 2, maka nilainya itu adalah yang diaksir ada berapa kotak? Ada 1, 2, berarti 2. Keseluruhan kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Dan seterusnya. Nah, di sini kalian sudah mempelajari tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dari sini sangat gampang sekali dari penjelasan Bu Lulu. Kalau 1/2 maka satu benda di sini dibagi menjadi 2 atau 2 bagian. Kalau 1/3 berarti kalau di bawahnya ini angka 3, berarti bagian tersebut ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu benda jadi 3 bagian. Kalau 1/4 maka menjadi 4 bagian. Contohnya sudah ada, ini adalah 1/2, di sini 1/3, dan di sini adalah 1/4. Oke anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham, untuk matematika, hari ini ada tugas ya nak, di halaman, sebentar, Bu Lulu cari dulu. Di halaman 26, melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang tugas kalian yakni adalah nomor 4 dan nomor 5. Hanya jawaban saja di buku tugas kalian masing-masing. Ya, Nak? Oke. Mungkin itu dulu penjelasan dari Bu Lulu hari ini tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalian insya Allah bisa memahami dari penjelasan dari Bu Lulu. Oke anak-anak, itu dulu yang perlu Ibu sampaikan tugasnya di halaman 26, nomor 4 dan nomor 5. Oke, cukup sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.